Ya, saya ulangi ya. Bismillah. Jadi eh, keinginan kita bersama untuk membangun bangunan air yang bisa operasional di Indonesia ini perlu proses yang panjang ya. 25 tahun bisa seperti Singapura, seperti Jepang, seperti Belanda juga belum tentu bisa. Ya, 25-50 tahun ya ke sana karena problem kita jauh lebih berat. Maka tadi saya sampaikan bagaimana perguruan tinggi menjadi salah satu contoh pilot project yang perlu kita eh, dorong. Kenapa? Karena mereka yang punya apa mudah untuk edukasi pemahaman bersama. Oke, tadi saya sampaikan seperti itu dari rekrutmen. Jadi gini, katakanlah tingkat satu semuanya masuk asrama. Asrama dibuat banyak ya di kampus ya itulah gitu di sekeliling sungai, di sekeliling sungai, di sekeliling embung itu buat asrama. Jika kita ngadepnya ke embung itu yang asrama saya di Kanada begitu. Eh, nah, dia untuk seleksi asrama tadi, seleksinya dengan seleksi yang nanti kita setel lagi seperti itu sehingga masuk asrama itu sebagai bagian satu eh, yang jadi rebutan gitu ya, dipilih gitu sebagai satu contoh gitu kan. Gitu. Semua tingkat satu wajib masuk asrama, tapi yang jadi tutor dari tingkat satu nanti diseleksi tingkat dua jadi tutor, terus tingkat dua, tingkat tiga jadi tutor, diseleksi terus sampai dengan lulus itu ada asisten dosen pengelola asrama gitu. Kalau seperti itu, betapa kemudian pembudayaan yang bagi mahasiswa baru tingkat satu itu akan terbudayakan dengan baik. Tapi kalau tidak, ya sekali lagi sampah, antrian, dan sistem-sistem yang lain, rekayasa sosialnya itu sangat-sangat berat. Sedangkan pembangunan bangunan air itu yang paling berat adalah nanti memang pertama perencanaan ya, perencanaan yang eh, integrated water resources management ya, integrated gitu. Tapi setelah itu pembangunan bagaimana supaya tidak ada korupsi, nah, itu berat sekali. Oh iya Pak, bisa, bisa. Tapi dalam praktek kalau nanti sudah dipotong oleh DPR gitu kan, katalah proyeknya harganya 100, oh, tapi DPR untuk rapat itu badan anggaran memerlukan uang. Ah, itu. Kalau udah kayak gitu nggak bisa. Oke, tinggal 90%. Wah, ini untuk operasional di mana 10%. Sampai nanti kemudian ini sorry, ini di kelas ya, edukasi ya, tidak untuk dipublikan, tidak untuk diperdebatkan secara politis. eh, Bisa jadi proyek itu tinggal 60%, 50% dari harga 100 itu. Nah, kalau kayak gitu kualitasnya kayak apa gitu kan? Belum nanti kemudian manajemen dan operasional ya. Operation dan maintenance pemeliharaan. Maka itulah tadi urut-urutannya tadi eh, mahasiswa masuk asrama sama pilih tutor, proses seleksinya tutor seperti itu. Baru kemudian kita kenalkan itu seperti yang berikutnya tadi apa contoh di Jepang, contoh di Singapura, contoh di Belanda ya. Nah, yang paling atas itu ada future research. Future research mencari masa depan kita cari kayak apa. Nah, nanti kita style satu-satu mencari masa depan seperti apa. Nah, untuk mencarinya itu kita lihat sejarah kita, keadaan sekarang dan ke depan seperti apa. Apapun situasinya kita bisa ya kalau semuanya eh, mencari bersama dan untuk kebahagiaan bersama. Tapi kalau masing-masing ya korupsi lah. Repot-repot nih kan mikir Indonesia gitu kan. Untuk sendiri, untuk keluarga, untuk kelompok itu lebih penting. Ah, ya sudah, rusaklah di situ. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Please, satu orang. Atau dikirimkan ke situ, kirimkan ke grup WhatsApp, ke masing-masing. Sekaligus nih absen dari saya ya. Eh, Siapa yang aktif? Itu udah seperempat jam sekarang. Saya akan share sekali lagi sambil tulis tulis di yang saya setelkan, please screenshot, print screen, terus kirimkan ke masing-masing. Terus pendapat saya pertanyaan saya tadi gitu. Rangkuman apa yang saya sampaikan tadi ketangkap tidak gitu ya. Oke, saya sekali lagi. Ini contoh seleksi eh, tutor masuk asrama.
udah seperti ini ya. Itu tahun 2019 ya. Ya, nggak tahu situasi kondisi mungkin berubah. Oke, saya start ya lagi. Kalau ada yang ini silahkan raise your hand and say something, please. Jadi partisipasi ya. Kalau enggak sih, karena absen punten minta tolong wakil kelas punten Pak Hakim dan ada di sini. Nah, saya di situ. Oke, nah, teruskan. Ini contoh contoh seleksi This tutor. video. Ini aktor movie. Rekrutmen tutor tahun 2019. Rekrutmen. Fisik sama psikis itu terseleksi dengan baik. On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're renting hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. You look stunning, dear, so don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Selamat menikmati. Ya, itu teman-teman. Jadi kita semua harus merdeka. Dan kemudian kita ingin bergabung bersama-sama, ya, melalui komunitas Anda di himpunan, di asrama, di mana saja. Tapi untuk membangun Indonesia. Nah, selamat menikmati indahnya perjuangan. Tadi udah saya setel. Oke, saya teruskan lagi dulu ya. Ini seleksi di kampus tentara. Surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are not beautiful. Yeah, that's not who we are. Lihat makan pun kayak gitu. Makan pun rapi ya. Itu kan dilatih sama itu. True for hours last night and we made it nowhere. Now I see stars in your eyes when we're halfway there. Now I'm not fazed by all the lights and flashy cameras. 'Cause with my arms around you, there's no need to care. Don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. You look stunning, please don't ask that question here. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya, jangan pasif ya. Hati, jangan pasif. Oke, saya akan loncat berikutnya. Ini saya stop share. Stop sharingnya. Silakan kalau ada yang pertanyaan di grup, belum ada yang kirim. Print screen, ya, jangan lupa, udah ada yang print screen. Saya berharap sudah ada print screen ya. Oke, Sir. It's my only fear that we become Oke. beautiful people. Ya, latihan kayak gini. Kalau di Belanda harus sampai bisa renang juga ya, karena kemungkinan kebanjiran isu bisa tenggelam. Belanda minus 6 meter. Amsterdam itu minus 6 meter dari min sea level. Gitu ya. Jadi kalau ini belum ada kewajiban untuk ini renangnya. Oke, yang sekali lagi silakan yang mau tanya saya bahas sambil jalan itu di situ. Jadi konsentrasi di rekayasa sosial, pembangunan bangunan air strategis yang masa depan. Oke, saya ganti sasop. Ini sudah ya, oke. Latihan betul-betul tidak mudah. Ya.
Jadi betul-betul kerjasama yang luar biasa yang tidak mudah karena semua ikut bekerja karyawan, mahasiswa, eh, dari pimpinan ya, dari puncak, dari rektor sampai anggaran itu semuanya partisipasi. Oke, teruskan. Oke, saya share yang lain. Tadi di hmm, yang lain. Oke, saya loncat dulu aja deh. Saya loncat ke Future Research. Jadi itu tutorial itu, ini saya loncat ke bagian atas. Itu semuanya sudah saya share ke sini, masuk yang kemarin saya sampaikan. Jadi memang rangkuman dari semua proses yang saya lewati. Future Research Indonesia. Oke, sudah share-nya. Hmm, saya share. Udah kelihatan sini, Future Research Conference. Ada yang bisa ini kan? Saya umpan balik, please. Sudah Pak, Future Research Edu Conference itu YouTube yang paling atas. Sudah kelihatan? Halo? Halo? Sudah, Pak. Oke, good. Jadi, untuk membangun bangunan-bangunan air seperti di eh, Singapura, Jepang, Belanda, kita saat itu kerjasama dengan Belanda, kita mengadakan conference. Tempatnya di Jogja, tapi hampir semua dosen dari TSA saat itu pergi ke Belanda. Itu melihat bangunan di Belanda dan bagaimana sistem edukasi di sana. Nah, rangkumannya di sini. Future Research Conference. Mencari masa depan itu seperti apa? Mencari konferensi, mencari masa depan dari, dalam hal ini kita, dalam Indonesia. Ini tolong print screen juga, lagi-lagi. Setiap ini tolong print screen masing-masing. Jangan punya teman ya, yang di screen screen, jangan punya sendiri. Kirimkan. Nah, syukur Anda ada di situ, Anda bisa ditampilkan. Itu bagian dari absen aktivitas Anda, keaktifan Anda. Oke, jadi lagi-lagi masuk ke situ, itu future set paling atas. Ya, saya kirimkan pagi ini. Future set, ada sih, ya, ada yang ya, di situ adalah ya, setelah Zoom, Zoom eh, Cloud itu, kemudian ada Agung Wiyono mengikuti future research. Yang kedua ini yang Indonesia, ini dokumen resmi dari panitia. Please di print screen dan nanti apa itu future research? Mencari masa depan. Di bangunan air teknis begitulah, gitu ya. Ini kayaknya nanti perlu disampaikan di yang bangunan strategis ya, tapi itu aja. Oleh karena saya mau konsentrasi ke sini karena ini sebenarnya jauh lebih susah daripada teknis perencanaan bangunan air. Oke, teruskan. How do we advance the education of professionals in Indonesia to address future challenges that the country is facing in managing its water resource and coastal zones? That was the question facing about 75 people
They represented universities, including lecturers, students, and alumni, government delegates, including regulators and policymakers, representatives from companies, NGOs, and consultancies, and local and foreign experts. Semua peserta itu dengan bebas menyampaikan pendapatnya. 100% dari peserta itu fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan. Building on that, we can start developing, taking actions in building a new system which will address the challenges of the future. Because I thought that the world has become This group gathered for 3 days Future Search Conference in Yogyakarta, Indonesia. Like understanding of basic concept. They came to have a deep dialogue with a purpose of bridging gaps and finding common ground. They worked to evolve and innovate the professionalization of higher education programs together. Pada hari ini kami melakukan kegiatan konferensi yang terkait dengan Future Search, yaitu menuju sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan pesisir dan sumber daya air terpadu. Harapan kami adalah mudah-mudahan kerjasama ini dapat terselenggara dengan baik dan sangat bermanfaat tidak hanya bagi institusi pendidikan maupun sangat bermanfaat bagi para alumni yang akan kita bina dapat bekal untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. ketertribulan daripada 2 semester. The participants interest vary widely, but yet they all hold a piece of the puzzle. They shared a great sense of urgency that stems from the fact that Indonesia is facing serious challenges in water Sorry. Tar. resource and coastal zone management and lack capacity to address them. Challenges that require the cooperation of stakeholders, as none of the present parties can solve them alone. During the Future Search Conference, participants first reviewed recent history. They created timelines of key events in the world, their own lives, and in the history of educating professionals in Indonesia. In mixed groups, they drew lessons from the past. Then, the entire group focused on the present. They created a mind map which pictured current trends that influence education in water resource and coastal zone management in the country. In your hand, because if you cannot change, then it's difficult to make it a story. In stakeholder groups, they self-reflected on their pros and sorries, how they are successfully responding to trends or are failing to do so. Future Search inspiring. Fun! Interesting. Work. Challenge. Experience. Amazing. Brilliant. Burned. Creative! menuju SDM yang profesional tingkat dunia. Thereafter, scenario for the ideal future for 2025 were shown in compelling creative presentations. Then and only then, the common ground among all participants was agreed upon through dialogue. Jadi kurang mendalam. Sangat inspiring lah acara ini. Gue bisa dilanjutkan kembali di tahun depan. Future Search. Luar biasa. Clear ambitions were agreed on curriculum innovation, physical laboratory infrastructure, outreach program on social and environmental awareness and support. Ya, ini sebenarnya ini yang paling berat sebenarnya di sini tadi. The common ground, infrastruktur laboratorium, program peningkatan di sini. Infrastructure, outreach program on social and environmental Kesadaran dan dukungan sosial dan lingkungan, ya, the common ground. Jadi awareness and support, perangkatan learning based dasar on open bersama, access ya. and content, quality assurance and certification.
Tapi itu dikopel juga dengan zat yang ada. And maybe most importantly, they agreed on intensifying and establishing new ways of collaborations. The final session were dedicated to drafting action plans, testing their resilience, and clarifying commitments. In a closing circle, participants reflected on what these days had brought them in the process of making the dreams for educating world-class professionals reality. With ambitions and plans for the sector in place, the group adjourned with the commitment to closely collaborate to make it all happen. Amazing. Unforgettable. Inspiring. Awesome. Future Search. We are the future. We are the future. Future Search Conference toward World Class Professional. Dalam hal ini, kalau penelitian ini di proses ini, and Integrated Coastal and Water Resources Management. Baik, kalau print screen ini Future Search, tapi nanti bisa di-share sekali lagi ya. Tapi sekali lagi, kirimkan ke saya, PM masing-masing, pertanyaannya apa ya. Please masing-masing, nggak usah saling nunggu. Ada kan punya keuntungan kalau aktif gitu. Oke, saya teruskan style yang lain dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada komentar, please? Satu orang? Oke, kelas. Apa yang Anda pahami dari yang saya sampaikan? Kalau nggak ada manfaatnya, ya sudah, nggak usah. Kalau nggak ada yang berarti nggak penting gitu ya, nggak usah. Selesai gitu aja kuliah. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak? Halo? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Izin Pak, tadi kan kita melihat bangunan yang ada di Singapura gitu Pak ya, Ya. tentang cara mereka. Hmm. Saya mau bertanya Pak, apakah di Indonesia sudah ada bangunan gitu yang menerapkan hal yang sama gitu? Minimalnya misalnya di Jakarta kan Pak banyak bangunan yang sudah peraturannya sudah ketat gitu Pak. Apakah sudah ada Pak? Pernah dicoba adanya bangunan sejenis ya, oleh karena setuju tidak harus sama persis kayak gitu. Untuk menampung air kayak yang Singapura ya, itu bendung gerak pakai pintu otomatis. Tapi karena waktu itu saya lihat di salah satu cuman sampel kecil ya di pilot project itu di Sukabumi Selatan lah, itu pernah itu. Kalau yang lain-lain itu ada bendung karet ya, bendung karet kayak gitu. Tapi sekali lagi skalanya masih skala kecil dan bukan menjadi suatu konsentrasi pilot project nasional gitu ya. Sehingga efeknya juga tidak bergaung besar gitu. Kadang-kadang kita agak pesimis ya, kadang-kadang karena memang kita rebutan anggaran proyek, anggaran itu udah sedikit, udah gitu jadi rebutan ya. Yang solusi bagi publik betulan itu memang menjadi sangat problematik ya dalam keputusan politik anggaran kita. Gitu. Misalnya ya, pemahaman saya ketika mengatasi banjir Jakarta misalnya, itu ya rebutan proyek gitu ya, bukan lagi solusi betul-betul untuk menyelesaikan banjir di Jakarta gitu. Tapi masing-masing mengajukan ini yang begini tidak bisa sampai kemudian bersatu. Contohnya gini, di Jepang kan ini bukan di Singapura. Di Jepang kemarin kan ada deep tunnel ya, saya sampaikan deep tunnel. Deep tunnel ini kedalamannya sampai sekitar 80-100 meter di bawah tanah. Katakanlah di Jakarta ada deep tunnel sebesar itu gitu ya. Itu untuk mengatasi banjir jatuh dari puncak ya, itu langsung masuk ke bawah gitu ya. Ya seperti di tunnel di Jepang itu. Nah, kemudian sampai pinggir Jakarta, pinggir laut itu disedot dengan pompa besar. Itu yang saya sampaikan seperti pompa di tunnel di Tokyo. Nah, itu. Waktu itu ada alternatif satu itu, alternatif kedua Giant Seawall yang waktu gubernurnya Pak Anies dibatalkan gitu kan. Kenapa? Karena memang nggak masuk akal kalau bangun Giant Seawall untuk menyelesaikan banjir Jakarta, karena banjirnya jalan dari puncak. Gitu. Jadi ketika kemudian dimanipulasi bahwa banjir Jakarta akibat rob, ya, akibat laut, ya.
Ya, tetapi bukan akibat banjir yang datang dari Ciliwung dari Jakarta. Sehingga rebutan proyek tadi ya yang menang yang punya kekuatan eh, politik ekonomi gitu ya. Kayak gitu. Maka contoh yang Anda pertanyakan tadi belum, saya sampaikan belum. Kita masih rebutan anggaran. Itulah menunggu, bukan menunggu lah ya. Kita mengajak kalian semuanya agar sadar bahwa konsentrasinya itu untuk publik ya, untuk masyarakat luas gitu. Itu jawaban saya. Tadi punten tolong dituliskan ke WhatsApp Anda ya. Bagus sekali pertanyaannya. Dan ini problem berat kita. Betul-betul ini problem berat kita bahwa eh, rekayasa sosial, ekonomi, politik kalau saya bilang strategi jangka panjang itu masih ya kita keteteran rebutan lah ya. Memang beda sekali karena Singapura kecil, Jepang juga lebih homogen ya. Jepang itu lebih homogen, jadi eh, Belanda juga lebih kecil, lebih homogen dan apa politiknya sudah transparan, accountable, fairness, terbuka gitu. Jadi, sedemikian sehingga keputusan membangun Delta World di Belanda dengan anggaran yang sangat besar disetujui dengan pajak itu sampai mencapai 49% ya. 49%, sedangkan kita 11 mau naik 12 juga ada berat. Kenapa? Ya karena teriak semua dong. Sedangkan mereka sudah terdidik, oke, you cannot beat my drive it. Nanti kita cari ininya, rekamannya, saya merekam itu. Eh, semuanya mau membayar, gitu. Mau pajak besar untuk agar tidak terjadi banjir, gitu. Nah kita pajak besar nanti dikorupsi, ya kan? Itu susah kan? Gitu. Inilah kemudian saya sampaikan kemarin ya sebelumnya saya buat buku eh, ini langsung terkait dengan Belanda. Nanti kalau detail kita ini kan, ini bukunya kayak gini. Saya terima langsung dari penulisnya, Marco van den Brink, Rich Waterstraat on the Horns of Dilemma. Jadi PU airnya di sana, on the Horn of Dilemma itu jadi eh, tanduk, puncak tanduk dua. Dilema dua puncak tanduk. Ya, gini ya. Satu, untuk membangun sistem air supaya nggak banjir memerlukan uang banyak. Dan itu harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita perlu uang banyak nih untuk bangun sistem anti banjir gitu ya. Karena minus 6 meter di bawah Amsterdam. Sementara pengumpulan uang dari masyarakat dengan pajak tidak boleh ada korupsi. Jadi harus dipercaya. Itulah maka kemudian in the horn of dilemma tadi. Itu kita butuh uang banyak untuk bangun, tapi untuk ngumpulin uang kita harus meyakinkan bahwa tidak ada korupsi saat penyaluran anggaran. Tidak ada rebutan yang kemudian saling menang kelompok. Tapi itu tujuan harus oleh di diawasi oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi PR berat. Pertanyaan yang sederhana Anda tadi jawabannya menjadi sangat meluas dan itulah maka kita berharap Anda eh, tidak hanya selesai sekolah di Indonesia, segera pergi ke Belanda, ke Jepang sana. Setidaknya main ke Singapura lah ya. Setidaknya main ke Singapura, agar ngerti. Ternyata negara Singapura negara 1000 denda gitu ya. Semuanya didenda karena biar disiplin. Gitu. Bentar, tadi yang nanya tadi siapa? Izin saya Pak. Baik Pak, Ah, terima kasih Kang Tatang. pertanyaannya. Ada tanggapan Anda dari jawaban saya selintas barusan apa yang Anda tangkap? Yang saya tangkap bahwasannya di Indonesia ini Pak, permasalahannya sangat banyak sekali, terutama tentang fokusnya itu Pak. Berarti fokus kita ini berarti tentang ke dana ya Pak ya, bukan tentang ke penyelesaian masalah gitu yang saya tangkap. Ya, kita masih di situ. Ya udah dananya kecil, kemudian karena itulah maka semuanya rebutan, kemudian dana, dan akhirnya tadi the common ground tadi, visi bersama tadi belum terbentuk. Padahal kita punya Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi masih masing-masing partai, siapa yang menang, dialah partainya yang didahulukan. Nah, sementara mestinya kepilih partai menjadi pemimpin ini, ya kita proses ya, kita terima kasih Pak Presiden sekarang berantas korupsi. Tapi masih saja di lapangan itu masih tidak mudah. Itu. Oke, terima kasih. Eh, Saudara Tatang, ya kirimkan pertanyaan ini Anda ke grup, bukan ke grup, ke PM ke saya bahwa Anda tanya itu dan oke, nanti kita teruskan. Baik, kalau ada yang lain silakan. Ada pertanyaan satu lagi, ibu-ibu, enggak? Saya lanjutkan ini saya stop. Nanti Anda lihat sendiri, sudah saya kirimkan di situ. Future Search Conference ini yang filenya yang pertama yang Indonesia.
Saya tutup ya. Soalnya ada yang nanya, yang resen, Pak, saya nanya, langsung buka mic-nya. Oke, saya stop dulu. Cerit. Oke, lagi-lagi print screen apa yang saya tampilkan di situ. Sekarang kita masuk ke, oke, future set eh, yang kedua itu di situ ada. Jadi ini bisa jadi sudah pernah saya sampaikan ke kelas sebelumnya, tetapi sekali lagi, seandainya kalian semua seangkatan ini semuanya lulus langsung S2, langsung S3, masing-masing dari rektor di Indonesia, masih tidak cukup, belum tentu bisa, karena memang Indonesia demikian luasnya. Dan public edukasi itu kalau bisa sampai 80% rakyat Indonesia baru semuanya paham, ayo bayar pajak bersama, tidak dikorupsi. Terus bangun eh, eh, pengembangan sumber daya air dari mana? Sampah. Sampah dikelola dengan baik. Yang mimpin puncak dari negara, dari presiden sampai ke RT gitu ya. Baru sampah terurus. Antri, tidak rebutan. Masya Allah, ya gitu. Baik, saya satu lagi ke sekarang. Bentar. Hmm. Itu tadi versi resmi, Future Set versi resmi. Nah, coba perhatikan yang saya rekam sendiri. Ini kecil ya, tetapi eh, ya ini sekali lagi kalau saya berikan diri untuk Hari ini tanggal 23 Februari. nah, saya share ke Anda sharingnya mana? Share. Udah kelihatan ini ya? Please satu orang tadi siapa tadi? Tatang atau siapa tadi? Tatang ini ya. Siapa? Pokoknya kalau ini tolong udah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Pak. Oke, good. Sudah, Pak. Terima kasih ya. 2018 kita sedang mengikuti Future Society Conference di Yogyakarta. Ini diselenggarakan oleh Tuh, lihat, Anda perhatikan gambar ini. Gambar ini betapa permasalahan yang di lingkar di tengah itu permasalahannya demikian banyak dan semuanya boleh menuliskan. Menurut saya penyebabnya ini sini. Seperti pertanyaan Anda tadi, saya katakan, supaya bisa mengatakan. Tetapi ini menjadi pikiran bersama. Di peta bersama, oh iya ada yang lihat dari sisi ini. Seperti kita ngelihat gajah. Orang saudara kita atau kita yang buta, lihat gajah-gajah kayak apa? Betul kan? Ada yang pegang eh, kakinya, oh kakinya besar. Ada belalai, ada apa? Hidungnya panjang, ada ekornya gitu. Sehingga semua akan dengan persepsi, dengan pemikiran mereka menyampaikan bahwa oh ini gajah tuh kayak gini. Oh inilah Indonesia. Gitu. Ini harus itu demokrasi tadi kayak gitu. Demokrasi terbuka, merdeka tadi, merdeka untuk menyampaikan. Dan ada berikut demokrasi untuk didengarkan dan dituliskan dalam eh, peta perjalanan roadmap kemana kita akan menyelesaikan eh, permasalahan sumber daya air melalui bangunan air. Ya, ketangkap nggak ini? Coba, ini siapa nanti yang memperhatikan ini esensinya di sini tuh nanti. Jadi kita ada kumpul di himpunan, dengarkan semua, jangan cuma sekelompok-sekelompok. Ya, gitu. Ketika sekelompok-sekelompok, ya ada jadi kelompok nanti. Yang lain nggak ngerti. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Coba gambar ini menunjukkan apa nih? Misalnya di tengahnya, enggak, sorry, nggak begitu jelas. Tapi intinya di tengah itu, permasalahan di tengah itu, kenapa sih? Nah, semua kemudian berpendapat. Ya, baik masa lampau, sekarang dan masa depan, future set kan. Itu tujuannya untuk mencari set untuk masa depan. Maka dituliskan bersama. Semuanya ngeliat, oh, si A nuliskan tentang A, si B nuliskan B, si X nuliskan tentang X. X-nya juga X1, X2, X3, banyak. Wah, banyak. Lalu gimana nih? Gitu. Oke, tujuan akhir
Seperti kalau yang di Belanda yang saya ini kan gitu, you cannot beat my dry feet. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keinginan kami untuk kaki kami kering, tidak kebanjiran. Jadi sepakat akhirnya seluruh negara sepakat supaya you cannot beat my dry feet. Kamu tidak akan bisa mengalahkan keinginan kita untuk kakinya kering gitu. Kalau gitu kemana? Pajaknya tinggi. Oh iya, udah bebas pajak. Tapi nggak jangan dikorupsi ya. Gitu. Nggak boleh ada yang nunggak pajak atau manipulasi pajak. Gitu. Sehingga uang tersedia. Seberapapun besarnya masalah, kalau kita sepakat bersama akan bisa selesai. Tapi kalau kemudian rebutan proyek, apalagi rebutan korupsi, ada. Mau KPK di setiap provinsi juga nggak akan cukup, nggak akan bisa nangkep koruptor. Karena memang sangat halus gitu, kayak ego halus gitu ya. Cari nanti ego halus. Kalian harus latihan ego kalian harus ego untuk kebangsaan, ego untuk umat manusia gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang belum kelihatan ini? Apa peta apa ini? Jadi kayak Anda bikin itulah, ya kan sering kan main map kayak gitu. Belum ada yang nangkep? Nah, teruskan. Oke. Ya, Belum, Pak. ya oke. Nanti ITB dan ITS bekerjasama dengan Novik Teuda di Belanda. Ini salah satu hasil yang luar biasa. Saya lihat ini. Ya, itu world class education. Nah, ini konsentrasi education, world class education. Apa masalahnya? Ini dalam bidang air ya. Bagaimana supaya pendidikan kita waktu itu yang di sampling itu apa ITB sama ITS menjadi world class education di bidang sumber daya air. Wah, langsung cabangnya banyak. Ya maksudnya nanti yang lain bahas yang lain ini membahas tentang pendidikan. Kan berangkat di pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, mahasiswanya menjadi eh, mandiri, mulia, merdeka gitu, tidak nyontek, tidak korupsi gitu. Nah, ini diharapkan jadi menteri juga di samping sana. Tapi problemnya demikian berat ya. Udah ada yang nangkap raise your hand kalau ada langsung ini. Jadi future research menggapai masa depan ya, mencari masa depan itu sebuah proses yang tidak mudah. Oke, saya teruskan biar nanti semuanya bisa terini kan. Oke. Education of world class and professional. Education, world class and professional. Kita lihat secara umum dulu situasi keseluruhan. Jadi luar biasa, ini memerlukan persiapan yang panjang. Kita lihat di bagian atas ada foto-foto yang terkait dengan water resources, coastal and water resources, coastal management. Ini foto-foto di atas. Itu permasalahan tadi di Indonesia sebenarnya ditambah di foto-foto di atas, semua peserta ngeliat, oh iya itu masalah di sana, ini masalah di sana. Beberapa bulan yang lalu. Pembicaraan kita kan dan dicetak dan ditempelkan di bagian atas sehingga peserta memahami masalah apa yang terjadi di pengelolaan sumber daya air dan perlindungan pesisir di daerah perbatasan antara pantai dan lepas pantai, antara sumber daya air di air tawar di darat dan air asin di lautan. Ini semuanya dikumpulkan, dipilih dan diberikan catatan di bawahnya untuk ditempelkan di sini. Jadi nanti ada style sendiri semuanya tadi dan nanti kemudian dirangkum. Jadi perspektif tantangan pendidikan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya air terpadu di Indonesia. Jadi ini salah satu intinya ya. Jadi topik itunya. Jadi ini. Jadi kalau misalnya akan bikin future set untuk Lampung, ya udah future set untuk Provinsi Lampung. Seperti apa? Nah, udah semuanya kumpul seluruh stakeholder tadi. Oke, menurut saya begini gini dengan transparan, accountable. Itu dibicarakan.
gitu ya. Jadi kemudian dengan demokrasi yang eh, terbuka, adil, itu kemudian diformulasikan dan itu menjadi common ground. Jadi pijakan bersama untuk 5, 10, 15, 20, 25 tahun ke depan harus konsentrasi gitu. Bukan nanti ganti ganti wali kota, ganti bupati, ganti gubernur, ganti konsultan, ganti kontraktor. Karena memang masing-masing sedang dulu dibiayai oleh konsultan kontraktor. Repot. Nggak kemana-mana kita. Ganti lagi proyeknya. Itu PR berat situnya ya. Saya mengajak Anda paham sana. Jadi kita belajar teknis ini diajari kita, tetapi rekayasa sosial ekonomi dan strategi masa depan ini menjadi nggak ngerti gitu. Nah, saya berharap Anda bisa memahaminya bagaimana proses ini terjadi dan kita harus memformulasikan bersama dan rekayasa sosial dijalankan. Di bawahnya dituliskan perspektif tantangan pendidikan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya air terpadu di Indonesia. Perspektif tantangan pendidikan dalam pengelolaan kawasan sumber daya air terpadu di Indonesia. Dari overview ini kita lihat kursinya movable dan dibuat kelompok-kelompok, masing-masing ada kelompok cukup luas ya. Masing-masing kelompok diberi nama dan kadang ada sesuai kelompok, kadang campuran untuk diskusinya. Dan ya, ini berbagai perlengkapan yang ada. Kita mulai dari kayu. Kita mulai dari sepatakan kerja di sini. Bagaimana tugas fasilitas? Tapi sebelum pelatihan itu ada kesepakatan kerja. Fasilitator berserta apa? Prinsipnya bagaimana dalam waktu ini conference ini, gitu ya. Bagaimana tugas peserta? Bagaimana prinsip future set? Prinsip future set di seluruh sistem dalam ruangan. Jadi mencari masa depan itu seluruh sistem mau oposan, mau ini masuk dalam ruangan yang sama. Ayo ngomong bersama dong, gitu kan. Jelajahi seluruh gajah. Artinya gajah tadi yang setiap orang ngelihatnya masing-masing pakai ekornya, pakai kakinya, pakai badannya. Beda-beda, ayo kita lihat semua. Gajah tuh kayak apa sih, gitu kan. Jelajahi seluruh gajah sebelum menindaki suatu eh, konsentrasi tertentu ya. Jadi semuanya perspektif, oh, oke, dia lagi pegang belalainya, dia lagi pegang buntutnya, dia lagi pegang kakinya. Jadi gajah kayak gini. Oh, air di Indonesia itu kayak gini, atau di Lampung tuh kayak gini. Nah, ayo kita samakan bahasa kita komunikasikan. Oh ya betul, betul memang kayak gitu. Kakinya kayak gitu, belalainya gitu, gadingnya gitu, gajah itu ya. Ekornya kayak gitu. Lalu yang mana dulu nih yang mau kita kerjakan? Nah, dan seterusnya sehingga edukasi 80% dari rakyat terkait Lampung, Indonesia, maka baru bisa jalan. Nah, kita masih prosesnya masih panjang. Kita masih terus konsentrasi bagaimana 5 tahun pemilihan bupati, kota madya, ke provinsi, belum nanti ke presiden. Habis tenaga kita. Mestinya udah yang disimpelkan sajalah ini di kelas ya. Di kelas saya sampaikan gitu, disimpelkan proses itu, dikonsentrasi pada pembangunan, tapi memang masing-masing sudah punya hak, punya ngerti hak dan kewajibannya, merdeka gitu ya. Oke, saya teruskan. Prinsip future set dan kondisi keberhasilan saat terjadi seperti apa? Ya, bel sudah berdiri. Sudah di bel, itu saya harus balik lagi. Sudah maafin. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Gajah. Ini gajah kayak gini lah. Gitu. Ini Ada pertanyaan? So, satu orang, please. Biar wakili apa yang dilihat barusan. Biar ngerti, biar punya punya ini apa yang didiskusikan. Udah ada yang ngirim ke grup.
Bukan ke grup, ke masing-masing ke saya. Ayo, sok, saya kasih waktu dulu. Sok, masing-masing mengirimkan. Udah ada sih, ya. Udah ada yang bertanya ini. Ya, ada satu, dua, tiga. Baru 3 orang. Ayo yang lain. Future set itu metode diskusi bareng yang ngumpulin berbagai pihak untuk menyusun gambaran masa depan yang diinginkan. Bagus ya. Dan cari solusi bersama buat suatu masalah. Intinya fokus ke menyamakan pandangan, bikin tujuan bersama. Ini kan teorinya gampang, tapi pelaksanaannya susah sekali. Contohnya sederhana gini ya. Udah lah, nggak usah lah. Keluarga saja lah. Suami, istri, apalagi itu yang mau nikah gitu kan. Berani nggak saya ngelamar kamu dengan kondisi gini? Satunya, berani nggak kamu nerima lamaran? Berdua saja udah susah. Dan keluarga loh susah juga, apalagi Indonesia. Tetapi dengan teori, dengan kesadaran bersama bahwa kita harus bersama-sama mencari tujuan masa depan, maka ya saling mencari titik temu. Dan pengelolaan sumber daya air ini, cara ini dipakai buat mendukung pengelolaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Yes, hati-hati ini ya, bagus ya, tapi jangan dari AI ya. Boleh dari AI, tapi harus dipahami. Boleh dari AI, boleh. Tapi dipahami, jangan cuma langsung print, tapi nggak tahu. Pertanyaan saya, pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana Future Research dapat membantu menyusun solusi bersama dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Bagaimana ya ini tadi? Ya kayak Anda satu kelas aja nih. Gimana supaya kuliah ini efektif gitu kan? Kumpul gimana nih? Pak Agung nih menyarankan gini 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 gitu supaya kedapat teori Pak Hakim juga gini gini. Gimana nih supaya kita dapat inti poin permasalahannya teknis ya, non teknis seperti ini juga ya. Dari situ deh coba. Ya, dengan pertanyaan ini saja saya dah, waduh ini untuk jawab ini dah tidak mudah ini, gitu ya. Oke, terima kasih ya yang punya pertanyaan ini. Sob, kalau kamu ingin menjelaskan lebih ini pakai bicara, silakan open mic langsung ya. Saya terima kasih ini pertanyaan bagus sekali ini. Pertanyaannya, bagaimana Future Research dapat membantu menyusun solusi bersama? Nah, ya ini, bagaimana membantunya? Anda kumpul terbuka, oke, kita merdeka untuk Indonesia, untuk Lampung, untuk ITERA, gitu kan? Gimana nih, mau gimana kita, gitu. Nah, baru bersama-sama, benar, ayolah kita bikin conference, Future Research, gitu. Gimana? Ya kita ngomong apa adanya sih, gitu. Wow, banyak sekali masalahnya. Ya udah satu-satu apa? Disusun, oh ya ada 10 masalah. Udah, sekarang 3 saja dulu. Satu, dua, tiga apa? Oke, bicarakan lagi minggu depan. Bicarakan lagi. Nah, setelah nanti kemudian diputuskan menjadi master plan, menjadi roadmap, menjadi tujuan bersama. Ayo, konsisten, istiqomah. Itu yang paling tidak mudah. Sekali lagi langsung saya loncat. Kalau kemudian terjadi sekarang pemilihan rektor, itulah ya, nanti pemilihan kota madya, wali kota, pemilihan bupati, pemilihan provinsi, pemilihan presiden 5 tahun kita udah terpecah-pecah karena belum dewasa kita. Bahwa itu perlu politik, tetapi politik untuk yang terbaik gitu. Ketika politik untuk kelompoknya sendiri ya sudah, terus apalagi saya pengen korupsi nih, gitu ya. Kesempatan nih saya bisa debat money politik, rusak hancur gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya itu semuanya yang negatif nggak ada gitu ya. Future Research bukan proses yang mudah karena banyak pihak dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Bagus. Please, ini coba saya nggak sebut namanya. Tolong sampaikan sih, open open mic. Siapa yang nulis ini? Ayo, biar ada wakilnya yang ngomong. Halo, ayo. Ya, bisa nulis kadang-kadang memang ngomongnya susah ya. Tapi saya berharap Anda mau ya sampaikan. Yes, please sampaikan yang nulis ini. Dari mind map menjelaskan prosesnya melibatkan tukar ide, menyusun gambaran masa depan, sampai mencari solusi bersama. Jadi butuh diskusi, waktu, dan kerja sama yang kuat antar mahasiswa ITB dan PES dalam ini seperti itu. Harus terbuka dan adil. Tantangan pendidikan dalam masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Panjang bagus ya. Tapi terus yang nulis ini open mic. Nggak berani, ya yo. Nah, beranilah ya. Silakan. No, tidak sekarang. Oke, nanti lain waktu ya. Tapi Anda harus menyiapkan karena kalau ini yang ngerti cuma saya kan. Nanti saya forward ke situ ya. Saya forward ke grup ya. Tapi saya pengen Anda ngomong nih, salah satu nih. Siapa ini? Saya panggil boleh? Wakil kelas ya, wakil kelas. Wakil kelas coba bicara, please.
Masa nggak ada wakil kelas, ketua kelasnya nggak ada? Ini berhenti saya kuliah nggak ada ketua kelasnya. Ya, ketua kelasnya siapa? Saya Bapak, Oh, siapa nih? Tri Mariani ya? betul Pak. Ya, Tri Mariani. Eh, Tri Mariani. Oke, pertanyaanmu yang mana? Kau ada pertanyaan nggak? Oke, saya panggil salah satu. Derin Nada. Derin Nanda. Mana Derin Nanda? Open mic, please. Derin Nanda. Dery Nanda. R-nya 2 ya. Dery Nanda. Halo? Dan ini ada hadir nggak Dery Nanda? Ini di kelas atau di rumah masing-masing ini? Tri Mariani. Di rumah Pak. Di rumah masing-masing ya. Tolong panggilin Dery Nanda. Dery Nanda. Oke, oke. Nggak bisa dipaksa ya. Nggak boleh maksa ya. Oke, oke. Jadi terima kasih. Pertanyaannya tidak mudah, betul-betul. Eh, ya tadi, nanti kita ulangi lagi kalau misalnya ada pertanyaan sama. Saya kan yang berikutnya dulu. Ada yang mau bertanya langsung ke ini? Terbuka? Sorry, ada yang saya kirimkan ke ini ya. Nggak ada yang bertanya kayak gitu. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana penerapan hasil konferensi ini di Indonesia? Itu dia. Teorinya mudah, di conference kita bisa melakukan, tapi prakteknya berat sekali karena tadi harusnya public edukasi itu sampai 80% dari rakyat Indonesia 200 juta paham tentang yang kita bicarakan. Nah, baru nanti setelah terbuka masuk ke dalam undang-undang 17 2019 masuk ke dalam proyek strategis nasional. Pak Presiden, Pak Menteri, PU, Pendidikan, semuanya sosial sepakat begitu. Nah, baru ke sana. Nah, ini belum Kang belum sampai sana. Jadi berat sekali. Oleh karena itu, saya tetap menyampaikan kepada Anda agar ada harapan bahwa jangan frustasi melihat masa sekolah sekarang karena memang ini prosesnya bukan negeri Singapura, bukan Jepang, bukan Belanda, tapi Indonesia berat sekali. Tapi kalau Anda ke Singapura malah lihat, kok bisa ya? Nanti saya ceritakan yang terakhir di Singapura nanti ya. Singapura itu perlu juga 30 tahun untuk ketat gitu dan keras sekali. Lee Kuan Yew yang sudah wafat itu yang dengan keras gitu. Ngeludah didenda. Buang sampah salah didenda. Sehingga Singapura bisa tapi keras gitu ya. Gitu. Jadi harus harus keras, harus disiplin gitu. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya yang sederhana ini, bagaimana penerapan hasil konferensi ini di Indonesia? Jauh belum. Ya, ini baru perguruan tinggi juga baru ini ITB ITS dan itu juga kemudian eh, belum belum masuk ke level pemerintahan belum. Gitu Kang. To be honest saya sampaikan seperti itu dan itu terus oleh karenanya saya sampaikan tadi sebaiknya perguruan tinggi itu ada asramanya. TPB semuanya masuk asrama. Syukur dari seluruh mahasiswa masuk asrama. Nah, kemudian diedukasi karakter apa? Pertama sampah saja dulu. Sampah dan air. Ya, sampah dikelola oleh mahasiswa, air jangan sampai kurang. Gimana caranya? Pasti bisa kan? Hemat air. Itu kuncinya karena masalah waktu jadi ini permasalahan utama bukan sumber daya airnya harus ini. Enggak. Kita hemat air bersama. Yang punya uang banyak boleh beli air sendiri, tetapi air yang dari ITB, dari perguruan tinggi, dari ini kalau pontos sedikit harus dibagi bersama supaya supaya ketika darurat semuanya terurusi. Dan itu kecil itu tidak mudah. Contoh begini nih. Ini siapa nih? Eh, Lukas Panjaitan ya saya ceritakan. Di satu gedung 5 lantai, malam-malam saya ditelepon jam 11 malam, Pak, saya mau BAB di lantai 5. Nggak ada air. Coba kebayang nggak? Saya orang sipil, saya dokter di bidang sumber daya air, saya dokumen tidak boleh ada kekurangan air ya. Semua karyawan mahasiswa.
Ada yang telepon kayak gitu, Masya Allah. Ya dah, saya subuh-subuh datang ke situ. Terus gimana nih lantai 5? Dia tinggal di lantai 5. Rupanya kalau air itu dipompa ke toren di atas atap asrama, langsung ngalir ke bawah kan. Yang terpenuh apa? Lantai 1 dulu. Lantai 1, 2. Lantai 5 nggak kebagian. Maka kemudian dimodifikasi. Setiap lantai ada stop kran. Ya, lantai 1, 1-2 jam gitu, matikan. Lantai 2, 1-2 jam, matikan. Lantai 3, lantai 4, jadi semua dalam 1 hari itu semua lantai bak kamar mandinya bisa penuh. Jadi masalahnya di pengaturan manajemen, bukan langsung harus mau mengendatakan pernah beli itu air sampai 60 juta. Wah, ngapain kenapa gini? Ya karena manajemennya nggak benar. Jadi secara umum juga media Indonesia ini kalau manajemennya terbuka tadi, transparan, accountable, fairness, ya itu akan adil gitu, semuanya akan mendukung gitu. Saya berharap ketangkap maksud saya. Ya, jadi kalau ini tolong ditangkap. Jadi sekali lagi manajemen menjadi utama. Manajemen keluarga, ya, Anda punya kakak, adik, banyak bapak, ibu, Anda sendiri. Kalau manajemen keluarganya benar, maka semuanya akan happy. Mungkin terpaksa yang kuliah hanya 1-2 karena uangnya nggak cukup. Atau enggak, semuanya cari beasiswa deh. Ya, biar semuanya bisa bisa apa? Bisa kuliah kayak gitu. Gitu. Waduh nggak cukup, ya sudah gimana? Ya sudah, yang sekolah yang pinter itu saja gitu ya. Ya, kayak yang kuliah 2 orang tapi nanti biayai dan seterusnya. Nah, pokoknya manajemen keluarga, manajemen pribadi, manajemen perguruan tinggi, manajemen provinsi, Lampung, manajemen negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nggak bisa semuanya langsung, wah semuanya pengen jadi dokter, belum tentu juga. Semuanya pengen keluar negeri, ya belum tentu juga. Semuanya pengen punya mobil, nggak juga. Semuanya pengen motor, mungkin bisa gitu. Ayo manajemen tadi. Jadi tapi tadi gedung 5 lantai kurang air, lantai 5 selalu kehabisan karena kerannya semuanya airnya jatuh ke gravitasi ke lantai 1. Maka dirubah sistemnya jadi setiap lantai ada stop kran di jadwal gitu. Oke, jadi contoh ini terima kasih. Apakah berjalan tidak? Tidak berjalan, Kang. Belum. Dan kita masih mimpi 60 tahun ke depan. Lagi-lagi yang lain mana kirimannya? Ini baru berapa orang yang kirim pertanyaan? Future State adalah sebuah metodologi perencanaan strategis yang melibatkan seluruh sistem pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam satu wadah. Alih-alih hanya berfokus pada masalah-masa lalu, metode ini fokus pada membangun visi masa depan dan seterusnya. Ini bagus juga ini ya. Eh, Water Resources Management, nah itu bagus ya. Ini konsepnya Resources Management nih. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan menyiapkan strategi jangka panjang. Jangka panjang, kolaborasi yang lintas sektor. Ini bisa ya, pakai AI juga mungkin cepat ini, tapi dipahami ya yang ini. Coba ini saya panggil nih, siapa nih? Visi World Class, mendorong Indonesia untuk mencapai standar profesionalisme internasional. Saya panggil, tolong uraikan dari ini gimana? Anda yang dapat ini. Eh, Mana? Ardita. Ardita, say something please. Jadi, ayo. Anda yang ngerti nggak mau ngomong lagi gimana gitu. Yang udah ngirim kan nggak ngomong. Ayo sampaikan dong, please. Ardita, ya, Ardita. Ya, ya silakan. Iya, Pak. Ya, bagus. Gimana kamu? Ceritakan kamu gimana? Future Set. Maaf, pertanyaan tadi apa ya, Pak? Ya, pertanyaan kamu bisa nulis kayak gitu tuh gimana ceritanya gitu loh. Oh, yang saya kirimkan ya, Pak. Ya, nah, Dari gambar tadi, Pak, mungkin kesimpulannya itu yang saya dapat seperti itu, Pak, dari video yang Bapak kirimin. Seperti itu tuh seperti apa? Buat ringkasannya. Bagus itu. Ya, kamu baca juga boleh lah, tapi bisa ringkas gitu, cepet gitu. Please. Halo. Sob, apa-apa? Baca selintas saja. Dari video Future Search tadi tuh ngebahas terkait
keberlanjutan gitu, Pak. Terus terkait kolaborasi antar secara luas gitu lah intinya, Pak. Secara apa? Ih, bingung juga. Oke, tapi udah bagus. Ini baca aja itulah satu dua itu tidak usah baca semuanya ya. Ya, baca aja situ. Oke, yang saya tulis itu kan terkait future sort, yaitu kan tadi ngebahas terkait metodologi perencanaan strategis yang melibatkan seluruh sistem. Dan Ya. di situ tuh yang harus dibahas atau yang harus berkolaborasi itu seperti pihak pemerintah, akademisi, masyarakat, dan swasta. Terus, Hmm, dan visi world class itu untuk mendorong Indonesia untuk mencapai standar profesionalisme internasional dalam mengelola lingkungan. oke. Oke. Terus caranya gimana? Caranya gimana untuk Indonesia? Enggak apa-apa, bagus kalau bisa ya. Kalau belum ini ya nggak apa. Tapi kamu udah bagus Mungkin tulisannya. dengan Aha. mungkin dengan Suaranya hilang. Iya, gimana? Suaranya hilang. Oke, mungkin keluar ini, kelempar itunya ya. Keluar dari ini. Oke, silakan. Oke, satu orang please kalau ada yang mau komentar. Tanya. Oke, saya akan pindah ke ini tinggal 10 menit waktunya. Oke, terima kasih. Ya, saya loncat dulu. Nanti eh, yang lain coba berusaha ya, berusaha sebisanya untuk menyampaikan. Di Oke, kembali ke grup WhatsApp yang saya kirimkan di PPA 2. Eh, Tolong wakil kelas Tri Mariani absennya cek ya ke Pak ke wakil kelas atau Pak Hakim agar yang ini absennya ini dengan baik. Tri Iya, Mariani. Pak. Ya, oke, sip. Terima kasih. Saya lanjutkan terakhir masih ada 10 menit. Oke. Jadi sekali lagi saya akan presentasi Singapura, Jepang, dan Belanda. Masing-masing ada perlu paham. eh, Tidak hanya teknis ya lah. Mulainya dari teknis ya pewarnaan air. Tapi latar belakangnya gimana gitu. Nah, sekarang akan saya sampaikan tentang Singapura, sejarah Singapura yang ada Singapura. Bentar. Tik 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 tik. It, it. Hmm. Oke, sorry. Oh, stop saya dulu ya. Oh, tadi. Sorry. Oke, saya masuk ke yang ya milestone our journey yang Singapura. Share yang Singapura ya. Oke. Oke. Kelihatan ininya Singapurnya. Gimana nih? Hmm, tik. Oke. Oke, pakai kelas apa? Ini kelihatan milestone MSA 50 our journey. Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat, Pak. Oke, sekarang perhatikan sini. Ini sejarah Singapura. Bagaimana ya saya yang dapat ininya di Singapura ini. Oke, our journey. Ikutin. Filenya juga sudah saya kirimkan ke situ. Tahun 72,
Formation of Ministry of Environment. Jadi 30 tahun sebelum tahun 2000, tahun 72. Jadi kurang lebih 50 tahun dari sekarang. Nah, mereka merencanakan seperti ini. Gimana? Gitu ya. Tahun 72. Drafting of Singapore Water and Sewerage Master Plan. Jadi semuanya dulu juga mulai dari merencanakan pembangunannya. Di tahun 74 jadi seperti ini, Completion of Singapore Pilot Project Reclamation Plans. Tuh lihat dulu kayak gini, ini penting sekali nih. Coba di print screen ini. Dulu Singapura tuh kayak gini, sama dengan pantai-pantai kita. Print screen ya, please. Oke. Nah ini tahun 77 ini. Launch, launch of the Singapore River Clean Up. Membersihkan sungai Singapura. Tahun 74. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita konsentrasi penuh ini seperti ini bisa. Pertanyaan tadi seperti Anda tadi. Gimana Pak? Ya. Saya kirimkan. Bentar, saya biar nggak kehilangan ini. Oh. Oke, saya teruskan. Ya, jadi tahun 74, sorry, tahun 77 seperti ini. Ya kotor kotor kayak kayak pantai-pantai kita, kapal-kapal pada numpuk gitu. Nah, itu lihat peternakan juga kayak gitu di Singapura kayak gini. Jadi di kota masih ada peternakan kayak gitu. Tahun 77. Nah, mulai ini tahun 79. Itu tuh first incineration plan sampah. Nah, ini nyamuk-nyamuk masih kayak gini. Tahun 82. Declare malaria free, bebas malaria. Sebenarnya gambarnya bagus ini. Ya. Jadi semua peternakan nggak boleh di kota. Passing out of farming. The freshness is frozen for you. Jadi makan daging-daging bakal dalam bentuk frozen. Karena udah mulai banyak juga kita sini kan. Tahun 85. Nah, pasarnya tadi kayak gini. Cucu saya yang dari Belanda nanya, Akung kenapa banyak apa yang jualan didorong-dorong gitu? Ini kan kalau pajak kan harus kena itu kan. Nah ini Singapura udah mulai jarang kayak gitu, tapi terdaftar di yang toko-toko warung-warung yang jelas nomor pajaknya ya ini dan seterusnya. Jadi nggak di jalan ada warung-warung ini tahun 86 ya. Kayak gitu. Jadi memang kita harus rapi semua. Nah untuk bisa rapi semua tadi teredukasi semuanya. Teredukasi dengan baik. 80%. Completion of street hawker resettlement. Resettlement jadi semua pedagang-pedagang yang di jalanan harus terdaftar di toko-toko yang bisa dikelola dengan baik, tidak di pinggir jalan. Nah,
Karena sumber kotoran air kan dari situ. Yang ke sungainya di drainase kotor. Ya, ini udah mulai bagus tahun 87. Singapore River Clean Up tuh. Sungainya udah mulai biru kan, dari tidak kuning tadi. Bener nih bagus sekali ini kalau jadi contoh. Maka upayakanlah Anda 3 5 orang pasangan. Yuk kita sebelum lulus kita ke Singapura bersama lewat himpunan. Kita ngajuin proposal. Sok minta tanda tangan saya boleh. Dari mata kuliah bangunan air gitu kan. Minta tolong Pak Hakim tanda tangan ngajuin ke Prodi. Tapi uang harus Anda sendiri. Kalau minta uang negara ya sama juga korupsi juga gitu. Anda cari jualan sendiri, jualan kue gitu. Nih, pada pedagang-pedagang gini udah nggak boleh lagi. Kenapa ya? Supaya tertib gitu. Nah, ini berat sekali. Agro Teknologi Park. Ya, terus bikin ini. Clean and Green. Clean and Green Week. Nah, minggu ya ini baik gitu ya. Every little of effort counts in keeping our neighborhood clean and pleasant. Singapore first annual Clean and Green Week tahun 90. Nah, mulai perkampungan kawan kumuh diurus memang sih jadi mahal. Mahal bagaimana? Tapi memang jadi bersih bersama, jadi percontohan. Negara kecil jadi percontohan disiplin. Tahun 91 Introduction of Policies of Pollution and Public Health. Nah, kan mulai jalan juga mulai rapi gitu ya. Jadi pedagang kaki lima ya memang harus dirapihkan. Tapi tentu jadi bahagia adil gitu. Mereka dapat subsidi dapat ini gitu. Bukan digusur kalau nggak ketahuan enggak. Ya, nah, gitu. Jadi semuanya terurus. Memang justru suplai terbesar nanti kepada mereka. Nah, ini kita kadang-kadang pedagang-pedagang ini protes malah loh. Kenapa yang ini disubsidi dirapikan? Ya, yang menengah ke atas ya sudah dia harus profesional, yang bawah dibantu. Buku Timah Second Diversion Canal, ini ada kanal di situ. Terus Public Forum on Singapore Green Plan Toward an Environment City. Ini tahun 91. Oh, ini panjang nih. Singapore fully served by modern sanitasi modern. Ah, mulai gitunya. Itu kemudian tadi Marina Barat tadi. Marina Barat ini tahun 99 commencement of Semako landfill operation. Oh ya, mau menambah luas daratan ya. Agri-food veterinary. Nah, ini sampah-sampah. Ini kayak di asrama tadi. Asrama yang ngurus sampah tuh mahasiswa tadi turun sampai sekolah, bagi sampahnya dipilah, langsung masuk ke pabrik plastik, pabrik kertas, dijual sampahnya jadi ke bank sampah. 2001 Reconstruction of Pub, ya, Addition of Food Control Division, Reconstitution of Pub, Public Utilities Board. Ini jadi dari ide-ide kampus masuk ke peraturan perundang-undangan, masuk ke publik agar tertib. Together let's keep food safe. Nah, tuh. National Environment Agency tahun 2002. Nah, New Water. Ya, itulah misalnya bisa bisa bikin itu ini air botol. Saya pernah dengar itu. Itulah Pak Rektor, Pak Nyoman, ya, saya sering ketemu dulu. Itu pernah membuat itu ide air botol dari air yang ada di embung-embung itu atau air dari mana saja sumber itunya di hutannya itu itu harus mulai dari kampus. Launch of Marine Aquaculture Center, Ministry of the Environment and Water Resources, tahun 2004. Ya kan? Ya, dia tadi itu. Creation of Water Valley S. Oke, 5 menit lagi. Oke. Di opening Singapore First Desalination Plant itu sampai air dari laut 2006. President's Award for the Environment, Singapore Packaging Agreement. Nah ini ada image comparison of deep tunnel, sewerage system deep tunnel juga sininya. Kita nggak jadi Jakarta pernah ada tuh rencana deep tunnel, ya nggak jadi.
Ya itu ya. Nah, rebutan anggaran dan yang untuk utama malah malah nggak jadi gitu. Karena ya tadi gitulah di DPR rebutan ini anggaran ininya terus ada yang apa sponsor-sponsor yang udah yang disetujui yang itu enggak ya kan. Lobby para konglomerat akan lebih berkuasa gitu. Kalau orang-orang yang publik akan kalah. Opening of the Singapore First ABC Water Project tahun 2008. Singapore Water Week. Ada sebaiknya usahakan 3-5 orang satu kelas ini bisa oke yang mampu ke Singapura barengan dan minta melihat ini Marina Barat seperti apa. Di situ ada ininya. Tuh ini Marina Barat tadi kayak gini. Yang saya ini kan saya sama mahasiswa pergi ke sini ke pinggir itu pintu ininya. Jadi sekali lagi ini proses bangunan tekniknya gampang. Asal rekayasa sosial, ekonomi, strategi jangka panjang, politik dalam pengertian itu master plan terformulasikan. Kalau enggak ya susah. Enggak ini. Opening Marina Barat. Oke, sementara gitu dulu. Ini udah mau habis. Kalau Anda mau ini yang lain, yang perlu boleh silakan. Tapi akan segera kuliah bisa. Saya khawatir Anda harus siap-siap yang lain. Sambil jalan juga boleh. Wakil kelas, ada yang perlu disampaikan? Tek. Oke, wakil kelas apa di Siti? Siti, ada yang disampaikan? Siti, absen sudah? Absen semuanya? Kawan-kawan? Untuk absen udah Tri tanyakan ke Pak Hakim, Pak. Tapi dari Pak Hakim belum ada jawaban. Tapi untuk yang hadir di Meet ini udah Tri SS. Oke, ya. Kalau gitu, oke, kita foto bersama dulu. Tolong print screen. Ya, kalau belum ini, yang tolong semuanya latihan buka print screen, ketika absen. Tolong ya, Tri Mariani. Semuanya, ya semuanya tolong ini saya absennya dari sini saya kirimkan ke Pak Hakim. Nanti sebagai cross check ya dari itunya. Yang ingin masih bertanya boleh kirimkan ke WhatsApp. Semuanya sebaiknya Anda mengirimkan ya. Ini jangan jangan di luar kelas, tapi di jam kelas mengirimkan hasil apapun lah salah print screen dari situ. Oke, yang lain-lain. Oke, tolong Tri Mariani print screen kan dan kirim ke grup. Baik, Pak. Ya, kirimkan ya ke grup ya. Kalau ada di 2 tempat, ini kan. Sudah, Pak. Dua-duanya udah? Sudah, Pak. Sudah dikirimkan ke grup kah? Bentar saya kirim dulu ya, Pak. Ya, terima kasih. Teh. Tik, 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 tik. Ya, jadi teman-teman, masing-masing tolong merangkum materi tadi dan kemudian dikirimkan ke PM, kalau itu kirimkan ke PM ke saya. Kemudian untuk tidak usah berlebihan, tapi saya berharap Anda bisa memahami konsep bagaimana Singapura, Jepang, Belanda membangun negaranya. Itu ya. Nah, nanti eh, salah satu kuis barangkali saya akan menanyakan gitu di soal di kelas. Sementara eh, nanti saya koordinasi dengan Pak Hakim.
Terima kasih semuanya, selamat berjuang, sukses kalian ya, lulus dengan baik ya, segera nyari beasiswa S2 ya. Jangan ini nyari beasiswa S2 kemanapun. Baik bisa di Bandung, di UI, di Surabaya, di mana atau syukur bisa ke luar negeri. Selamat menikmati indahnya perjuangan semuanya. Silakan. Selamat berjuang. Sukses ya. Oke. Silakan. Cukup, Tri? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Semangat berjuang. Sehat-sehat. Lancar semuanya. Kecuali ada yang masih mau ini nggak ada kegiatan, boleh nanya. Dari Konda, cukup silakan. Oke, meninggalkan tempat silakan, Liv. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Teh. Saya kalau dari Bandung pakai teh ya. Teh Tri Mariani. Dan sama kawan-kawan yang aktif tadi, silakan. Terima kasih. Oke, silakan yang mau, yang belum kirimkan WhatsApp-nya masing-masing. Kayaknya baru sedikit dah yang mengirimkan. Mengirimkan pertanyaan baru sedikit. Yang belum mengirimkan, kirimkan. Sebaiknya mengirimkan sebelum pergi. Sebelum balik, mengirimkan. Hmm. Ini masih banyak yang di sini. Halo. Ini belum belum live yang ada di sini. Oke, terima kasih.